Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Saudaraku jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita semuanya. Sampai siang ini kita diberi sehat, kita diberi kesempatan untuk bisa menyempatkan waktu duduk di majelis ilmu walaupun secara online. Saya cari tempat duduk dulu. Alhamdulillah. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini mengingatkan bahwa Rasulullah SAW itu diutus kepada manusia, diutus kepada kita semuanya sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada kita semuanya. Di antara sayangnya Rasulullah SAW itu menjadi contoh model kehidupan manusia yang akan ingin hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Saudaraku semuanya, kalau kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah, berarti kita diingatkan untuk mengikuti ayat-ayat tadi. Di antaranya tentang kisah kehidupan Rasulullah SAW, kita diingatkan tentang tadi bahwa Rasulullah SAW itu diutus sejak awal kehidupannya, walaupun dia itu hidupnya awalnya dia memang yatim, tapi orang tuanya itu kaya. Orang tuanya yang namanya Abdullah bin Abdul Muthalib itu orang kaya, meninggalkan warisan juga kepada Rasulullah SAW yang waktu itu masih kecil, dewasa sampai menjadi nabi. Sebelum diutus menjadi nabi, Rasulullah SAW pernah bekerja sebagai pedagang, saudagar, dan dia punya kekayaan. Ketika mau menikah saja, dia sudah punya kekayaan. Untuk maharnya ekor 18 apa itu dikisahkan 18 atau berapa itu 18 ekor unta yang kalau diuangkan mungkin miliaran itu harga unta sama kekayaan yang untuk mahar pernikahan. Saudaraku semuanya, dengan ini kita dikisahkan bahwa Rasulullah SAW itu kaya. Rasulullah SAW itu bukan miskin. Memang hidupnya ketika Rasulullah SAW itu menjadi nabi dan punya istri beberapa. Nah, ini istrinya ketika setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu punya istri bukan hanya satu. Berarti ini saja sudah menandakan dia itu kaya. Bisa mencukupi beberapa istri, menafkahi beberapa istrinya. Bahkan juga punya anak. Punya anak untuk dinafkahi. Dan selain anak kandung, Rasulullah SAW itu punya anak angkat. Anak tiri. Anak tiri ada, anak angkat ada. Itulah kekayaan Rasulullah SAW yang sesungguhnya bukan kaya harta benda, tapi kaya ilmu, kaya harta itu sampingan saja. Rasulullah SAW dan para nabi lain itu meninggalnya pun tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kerajaan. Kalau Nabi Sulaiman SAW, Nabi Sulaiman alaihissalam ini kekayaannya
mungkin kalau orang sekarang paling kaya di seluruh dunia. Tapi meninggalnya Nabi Sulaiman tidak meninggalkan kerajaan dan kekayaan, tapi meninggalkan misi kenabian. Demikian juga Nabi Muhammad SAW itu kaya, bukan hanya kaya harta. Kaya harta mungkin tampak saja, yang tampak sepertinya kurang, ada yang lebih kaya daripada Nabi. Mungkin sahabatnya ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Itu secara lahiriah hartanya lebih kaya daripada Nabi SAW. Tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya kebaikan, kaya barokah, kaya rahmat, kaya itu sampai sekarang kekayaannya tidak ada yang menandingi. Kalau Rasulullah SAW itu punya saham, wah sekarang itu ada orang Islam 2 miliar itu di seluruh dunia itu sahamnya Rasulullah, sahamnya Nabi. Nah itu paling kaya berarti sekarang Nabi Muhammad SAW itu. Nah, saudaraku semuanya, kalau perkara hikmah kaya secara lahir, orang Islam itu diperintah untuk menjadi orang yang kaya. Buktinya apa? Setiap ayat Al-Quran yang perintah sholat, biasanya ada perintah zakat. Aqimis sholata wa atuz zakah. Kerjakanlah sholat dan bayarlah zakat. Kalau perintah sholat, kelihatannya suruh sholat, tapi di balik sholat, perintah sholat itu ada perintah untuk mencari, ada perintah manusia itu punya harta, harus punya harta. Manusia itu harus punya kekayaan. Kok bisa sholat kok diperintah untuk mencari harta? Nah ini misalnya sholat. Kita sholat itu kan harus menutup aurat. Sholat yang nutup auratnya itu dengan apa? Kalau akhwat wanita dengan mukena, rukuh. Nah, kalau laki-laki ya baju dan sarung. Baju dan sarung ini kan, baju dan sarung ini tidak gratis. Baju dan sarung ini pasti belinya pakai apa? Pakai uang. Jadi manusia diperintah juga untuk cari uang. Jadi cari uang untuk apa? Untuk sarana ibadah. Di Nabi pun begitu. Kekayaannya itu untuk ibadah. Ketika perang selesai, biasanya ada ghanimah. Ghanimahnya Nabi Muhammad SAW itu dibagi-bagi aja. Ketika dapat ghanimah langsung dibagi-bagikan. Bahkan Nabi SAW gitu suatu ketika pernah menyimpan emas itu sebelum sholat itu Nabi membagi-bagi dulu. Nabi SAW takut nanti hartanya itu nanti mengganggu sholatnya atau mengganggu seterusnya kehidupan. Maka sebelum sholat pun amanah tadi dibagi-bagi. Nah, saudara semuanya, Rasulullah SAW itu kaya, tidak miskin. Nah, kaya Pak tadi diperintah apapun yang dikerjakan oleh Nabi dan sahabat itu diantaranya kan membutuhkan kekayaan, harta. Ada perintah fisabilillah perang, perintah untuk fisabilillah menggempur pasukan orang-orang kafir, tapi tidak punya kendaraan, tidak punya alat perang.
tidak punya persenjataan, maka butuh persenjataan, butuh alat perang, butuh kendaraan, itu semuanya adalah kekayaan. Dan Nabi itu semuanya punya itu. Ketika maju perang atau mengirim pasukan untuk berperang, fisabilillah, itu Nabi dengan kekayaannya yang banyak. Nabi lewat para sahabat memerintahkan untuk menyerbu pasukan orang-orang kafir, musuh Islam. Nabi SAW menawarkan para sahabat untuk fisabilillah semuanya dengan kekayaan. Maka saudaraku semuanya, jadi kalau temanya untuk mengajak orang untuk menjadi orang kaya itu memang perintah. Tadi baru sholat, aqimi sholat, terus wa'atuz zakat. Apalagi ini zakat. Zakat harus menjadi orang kaya. Nah, kalau kekayaan kita ini kurang dari 1 nisab, zakat wajibnya belum, maka ada perintah untuk sedekah. Kalau zakat nggak punya harta, kan dizakati. Maka Nabi SAW itu diperintahkan untuk mengajak umatnya untuk membayar zakat. Maka yang diajak kita semuanya itu ketika kita membayar zakat, otomatis kita mentransfer pahala, kebaikan, kekayaan kepada Rasulullah SAW. Ini saudaraku semuanya. Jadi kalau ada perintah, misalnya perintah menyembelih kurban, wah masya Allah, Rasulullah SAW itu kurbannya pernah unta ratusan itu. Nah, unta satu aja mahal, apalagi lebih dari 50 unta. Yang menyembelih unta pun bukan Rasulullah SAW. Saking banyaknya perintah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Saudaraku semuanya, maaf ini terdengar nggak di suaranya? Soalnya terdengar nggak? Masih, Ustaz, masih. Jelas. Jelas, cukup jelas. Ya. Nah ini saudaraku semuanya, dengan ini saya mengajak, mari kita tiru Rasulullah SAW dalam hidupnya ini, kekayaannya, harta yang diberikan oleh Allah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk Islam, untuk memperjuangkan agama Islam, untuk berdakwah. Nah, saudaraku semuanya, sahabat pun begitu. Sahabat yang miskin itu pun juga kaya loh. Ada sahabat Bilal bin Abi bin Robah itu juga kelihatannya budak, awalnya budak. Tapi itu lama-lama ditunjuk menjadi gubernur. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga punya kekayaan. Sahabat lain semuanya itu punya kelebihan kekayaan walaupun tidak sama. Tapi ada yang paling kaya, ada yang kayanya kurang. Tapi semua sahabat Nabi itu kelebihannya kalau dibanding orang sekarang kekayaannya lebih besar. Maksudnya kaya dalam hal keberkahan. Nah, saudaraku semuanya, kita diingatkan tentang orang-orang sebelum Nabi yang kekayaannya itu menjadikan dia, si orang-orang yang kaya itu sengsara, seperti kaum Bani Israel, atau sebelumnya kisahnya kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Solih, kaumnya Nabi yang waktu itu punya kekayaannya banyak, rumahnya besar-besar di gunung-gunung, rumahnya dipahat mewah, tapi karena dia kafir, dia tidak beriman, hartanya tidak menyelamatkan dia, hartanya menyengsarakan dia, bahkan tidak dibawa mati. Demikian juga
kalau kita diberi kekayaan oleh Allah apapun, termasuk ini kita punya HP itu sudah termasuk kaya loh. Ini ada yang nggak punya HP sampai sekarang itu saya sering itu ke desa-desa pelosok-pelosok itu ada anak-anak sekolah itu nggak punya ketika online kayak gini, gurunya ngajar dia nggak bisa mengikuti. Kenapa? Karena nggak punya HP. Nah ini kita diberi HP ini termasuk kaya. Nah saudaraku sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang kaya, jadi bukan miskin. Kaya tapi hidupnya sederhana, zuhud, tidak memperlihatkan kekayaannya, tidak kelihatan kaya. Nah itu. Bahkan ketika Nabi itu bukan hanya kaya, dia itu kan raja. Kalau sekarang kan kepala negara, istilahnya mungkin sekarang raja atau presiden. Tapi istananya tidak megah-megah seperti orang sekarang punya istana. Tapi dia tanyanya ya di Masjid Nabawi itu. Masjid Nabawinya tidak seperti yang sekarang itu. Masjidnya dulu masih sederhana. Bawahnya pasir, atapnya atap pelepah kurma, lalu kayu pakai kayu kurma saja. Ini namun tamunya orang-orang dari luar Arab, ada yang tamu kepala suku, ada yang tamu perintah apa itu utusan raja di beberapa tempat, sowan kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW. Kaya yang sesungguhnya orang beriman pun bukan hanya kaya harta, tapi kaya hati yang bertakwa, kaya jiwa yang bertakwa. Dengan ini kajian ini mengajak saudaraku semuanya, mari menjadi orang kaya. Nah, dengan cara apa? Mencari kekayaannya itu dengan cara yang halal, yang diperintah Allah, tidak menjadikan mudarat di dunia namun di akhirat. Kalau korupsi ya menjadi mudarat di dunia, tangkap KPK atau di penjara, belum di akhirat. Maka kalau di dunia ini di penjara pun sebentar, banyak temennya. Tapi kalau di akhirat sengsara. Maka sudah semuanya, saya mengajak dengan ini, setelah menjadi orang kaya, ya ingat, serupiah pun itu bukan milik kita, tapi itu titipan Allah. Titipan Allah ya yang mari kita gunakan sebagaimana yang digunakan Nabi dan para sahabat, itu untuk berjuang di jalan Allah. Demikian saudaraku semuanya. Rasulullah SAW sekali lagi kan orang miskin tapi orang kaya. Kekayaannya berkah di dunia maupun beliau sudah tidak di dunia. Bahkan investasinya Nabi itu dunia dan di akhirat. Itu ya, saudaraku semuanya mungkin itu, atau mau ada yang bertanya boleh. Maaf tadi saya agak telat karena perjalanan dari lereng Merapi. Juga saya tadi mau ketemu juga langsung di antara kalian, mungkin ngobrol-ngobrol di Mostek, ternyata Mosteknya sedang dirusak gitu. Saya tadi sudah ke musola teknik, sudah ke KPTU. Nah, itu juga hikmahnya. Pentingnya punya kekayaan. Jadi bisa membangun Mustek itu kan karena kaya. Artinya dibangun karena ada uang. Mustek dibangun pun juga ada uang. Tapi bangunnya untuk apa? Kalau bangun Mustek berarti untuk akhirat. Sarana ibadah para mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan teknik dan sekitarnya. Di saudaraku semuanya, mari menjadi orang yang kaya. Minta kepada Allah kaya yang
berkah, bukan kaya yang mudarat. Nanti kalau menjadi orang yang kaya, harapannya kekayaannya itu menjadi dia itu dekat kepada Allah. Tapi kalau kayanya menjadi jauh kepada Allah, maka sungguh dia sengsara. Kalau tidak bersyukur, maka lebih baik menjadi orang miskin. Nah ini orang miskin yang sabar. Orang miskin yang sabar ini nanti masuk surga duluan daripada orang kaya. Ya buktinya kalau kita itu ke supermarket yang belanja banyak sama yang belanja sedikit itu kira-kira duluan mana yang keluar? Ya yang keluar kan duluan yang sedikit. Nah, yang banyak belanjanya ditanyai ini itu demikian juga. Kekayaan kita nanti ditanya itu cari itu dapat dari mana? Hartamu dari mana? Terus habis tanyain begitu, terus sudah dapat, kamu apain hartanya itu? Nah, berarti harta kita ini kalau tidak untuk sarana ibadah, maka menjadi tidak barokah, bahkan bisa menjadi mudarat. Ini semuanya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, jadilah kaya untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu Mas Okta. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan atas penjelasan Ustadz Ahmad Fikran Maulana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, bagi jamaah yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan untuk on mic atau tulis di kolom chat yang telah tersedia. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Seperti itu. Mas, mohon maaf saya boleh bertanya? Ya, monggo Mas Hafiz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Hafiz Adani. Saya berasal dari Jogja. Saya teknik mesin angkatan 2020. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh saya mendengar bahwa Nabi Muhammad itu ketika menggunakan sesuatu seperti contohnya ketika beliau menggunakan baju itu dia menggunakan baju dari kain yang terbaik yang ada di Yaman. Lalu dia menggunakan onta itu onta yang paling cepat yang ada di daerah tempat tinggal beliau dan lain-lain itu menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad itu juga memiliki selera dan kualitas dalam uh, apa yang dia punya di dunia kan Ustadz. Tapi di sisi lain tuh saya mendengarkan ceramah bahwa ketika kita di dunia itu kita tidak boleh berlebihan dalam memiliki sesuatu, dalam membeli sesuatu dan lain-lain sebagainya. Apakah Islam itu memiliki batasan berlebih-lebihan itu yang kayak gimana sih Ustadz sebenarnya? Soalnya kalau dilihat dari Nabi Muhammad ketika kita membicarakan sesuatu kayak kita membeli sesuatu yang bagus, yang mahal, ketika kita mengatakan itu berlebih-lebihan, padahal Nabi Muhammad juga menggunakan sesuatu tuh yang mahal, yang terbaik. Itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ya, jadi Nabi SAW itu pernah juga apa yang disampaikan begitu. Tapi kalau kita sendiri menjadi orang yang diberi rezeki oleh Allah itu, ya kita terima. Terus kita terimanya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya sandal selain sama sandal yang bagus, maka kalau ke masjid cari sandal yang bagus. Nanti itu kekayaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau punya baju bagus untuk ke masjid, untuk pengajian, nah itu berarti kekayaannya untuk di jalan Allah, bukan untuk kesombongan. Jadi kekayaannya itu bukan untuk kesombongan. Boleh tadi kan diperintah untuk jadi orang kaya. Betul, nggak berlebih-lebihan, betul. Kalau untuk kesombongan berarti berlebih-lebihan itu. Apapun kalau untuk yang ya bersombong-sombong untuk angkuh ya nggak boleh. Jadi kita tetap boleh apa yang diberikan oleh Allah kita terima, tapi ingat
Itu semua dari Allah, kita sadari. Maka kalau kita lihat itu beberapa ada mobil itu tulisannya rezeki dari Allah. Itu saya juga punya kendaraan itu juga saya tulis itu nikmat dari Allah itu. Nah itu jadi boleh kayaannya bukan untuk berlebih-lebihan dalam hal urusan dunia, tapi dalam hal urusan kebaikan akhirat itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hafiz sudah bertanya dan jawaban dari Ustadz tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari jamaah sekalian? Bisa langsung on mic atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya, Ustaz. Monggo Mas Zaki. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar Mas? Ada anak-anak kecil. Oke, baik. Perkenalkan saya Zaki, Ustaz. Ingin bertanya. Kalau ya yang kita lihat kan selama ini tuh ya emanglah suatu kekayaan itu merupakan fadilah lah, kelebihan tertentu bagi sebagian umat muslim terutama. Karena apa ya? Karena dengan kekayaan dan juga harta tentunya mereka bisa berbuat melebihi yang dilakukan oleh orang yang kurang mampu, seperti bersedekah dan juga seperti membangun masjid dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang dari sini kan kita bisa melihat ya Ustaz, untuk bagaimana kemuliaan orangnya yang berharta, mereka dapat melakukan hal lebih daripada orang yang kurang mampu. Nah, melihat posisi yang kurang mampu, bagaimanakah mereka bisa juga beramal? Bisakah mereka juga dapat berbuat, mendapatkan pahala sebanyak apa yang orang kaya lakukan juga, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Nah, udah pertanyaan itu. Ya, Ustaz. Sudah jelaskah ya, Ustaz? Apakah tadi suara saya kurang jelas atau gimana? Saya bisa sedikit memahami. Ini soalnya tempat saya hujan, Ustaz. Nggak apa-apa. Jadi gantung niat, modal niat. Ada orang miskin, tapi terlihat orang kaya, terus dia bilang, wah kalau saya kaya, saya mau menggunakan kekayaannya untuk menolong agama Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Maka dia mendapatkan pahala. Terus dia ketemu lagi orang kaya. Terus tapi kekayaannya orang yang dilihat itu untuk berbuat maksiat. Maka orang itu bilang, wah kalau saya kaya, saya ingin ikut seperti itu. Wah ini bisa ikut berjudi, bisa untuk main wanita dan sebagainya. Maka dia tidak punya kekayaan, tapi dia niat punya kekayaan untuk maksiat, maka dia dapat dosanya. Jadi orang itu ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi bisa mendapatkan pahalanya orang yang punya apa-apa itu diantaranya karena niat seperti orang kaya. Kita itu kan yang kita lihat orang baik, kita kepengen jadi orang baik. Nah, maka meri, hasad, itu ada yang dibolehkan dalam dua. Misalnya, hasad ada orang yang ahli Al-Quran, pintar baca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dia kepengen, maka dia kepengen yang baik. Juga orang yang punya kekayaan. Kita kepengen, wah itu punya mobil, mobilnya untuk ngaji, mobilnya untuk menolong orang-orang miskin, membawa orang-orang sakit. Maka dia nggak punya mobil, dia nggak punya
kekayaan, tapi dapat pahalanya orang kaya karena gara-gara apa? Niat seperti orang kaya. Andaikan saya kaya, maka saya akan beramal seperti orang yang beramal dengan kekayaannya. Lihat orang umroh, wah orang umroh itu dia punya harta, punya duit. Terus misalnya ada orang belum umroh, ketemu orang itu dia bilang yang belum. Nah, andaikan saya punya uang, akan seperti itu umroh. Andaikan saya punya harta, akan haji. Nah itu, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Gitu, saudara. Jadi modal niat saja. Halo, dengar? Dengar nggak ya? Syukran jazakallahu khairan kasiran atas jawabannya, Ustaz. Minimal kita itu pernah terjadi zaman sahabat Nabi itu, orang-orang kaya itu dimereni, dikasati sahabat yang lain. Soal kepada Nabi, ya Nabi, itu orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan hartanya, dengan saya kan orang miskin, gimana Nabi? Kamu bisa seperti orang mereka yang kaya, habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nah, itu contoh. Jadi modal niat itu dapat pahalanya gitu ya. Wallah alam bisawab.